Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Alfitriana Araya selaku Senior Marketing Manager dari Gaya Manajemen ingin memberikan penjelasan terkait proyek yang berjudul Anisbo Go Internasional. Anisbo merupakan salah satu solois andalan dari Gaya yang siap memasuki pasar internasional. Anisbo merupakan penyanyi berusia 30 tahun yang meraih banyak sekali penghargaan musik dengan fanbase yang sangat besar dengan golongan usia remaja. Musik yang dimiliki Anis bergenre pop dan sudah diputar jutaan kali di Spotify, termasuk kalangan remaja dari negara-negara yang ada di ASEAN. Manfaat dari proyek ini adalah yang pertama, memperluas jaringan sehingga bermanfaat untuk penetrasi pasar di luar negeri. Ekspansi ini dibutuhkan karena sistem kapitalis menuntut kita untuk terus mengakumulasi modal agar mampu bertahan di industri. Yang kedua adalah peningkatan brand awareness. Perusahaan kita akan mendapatkan exposure lebih luas. Ini membantu meningkatkan kesadaran merek dan mengenalkan produk unggulan dari Gaya Manajemen kepada audiens global. Hal ini juga akan berpengaruh pada peningkatan citra positif perusahaan. Artis yang memiliki banyak penggemar dapat meningkatkan citra merek perusahaan. Hal ini terjadi karena kecenderungan dari konsumer yang lebih mempercayai produk atau layanan terkait dengan artis yang terkenal. Yang ketiga adalah peluang pertumbuhan lebih cepat. Ketika kita berani masuki pasar internasional dengan mengakses pangsa pasar yang lebih luas, dengan dukungan artis yang memiliki basis penggemar yang luas, perusahaan dapat tumbuh lebih cepat dan mencapai kesuksesan lebih awal. Yang keempat adalah meningkatkan hubungan kompetitif di mana keterkaitan artis kenal dapat memberikan nilai plus dan menambah perhatian konsumen. Kemudian ada perusahaan akan mendapatkan jaringan yang luas dan akses sumber daya global. Perusahaan kita dapat memanfaatkan hubungan ini untuk memperluas bisnis dan mencapai kesuksesan di pasar internasional. Yang terakhir adalah mendorong perusahaan untuk maju dengan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Juga akan mendapatkan keuntungan berupa income dari penjualan lagu tersebut. Kemudian dengan pertimbangan negara-negara dengan kesamaan budaya, bahasa, atau geografis dengan Indonesia, maka pihak kami memilih Malaysia dan Singapura sebagai negara yang perlu ditembus terlebih dahulu. Dari sudut pandang analisis pastel, maka alasan dari poin di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi politik, di mana peraturan dan kebijakan pemerintahan di Malaysia dan Singapura yang mengaruhi industri musik dan hiburan. Maka dari itu, kami akan berusaha untuk menyesuaikan strategi pemasaran yang sesuai dengan aturan yang ada di sana. Diharapkan dengan hubungan diplomatik antara negara-negara Malaysia dan Singapura dengan Indonesia, maka itu akan memudahkan jalannya Anis menuju go internasional lebih mudah. Kemudian pada bidang ekonomi, kondisi ekonomi, pertumbuhan dan stabilitas di Malaysia dan Singapura, serta nilai tukar mata uang dan inflasi yang dapat mengaruhi biaya operasional dan pendapatan perusahaan. Maka dari itu, dengan beberapa pertimbangan, maka pemasaran di Malaysia akan diprioritaskan terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita akan melakukan pemasaran di Singapura dan tentu saja dengan beberapa penyesuaian pada bagian budgeting. Kemudian, untuk bagian sosial, budaya, preferensi musik lokal dan tren di masing-masing negara serta nilai budaya, norma, etika perlu diperhatikan dalam pemasaran artis. Kita akan menyesuaikan serta mengikuti tren ada di negara tersebut seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini berlaku untuk branding dan lagu yang akan kita rilis untuk pasar di sana. Kemudian untuk bidang teknologi, akses internet dan platform streaming musik di Malaysia dan Singapura. Kita akan lebih dimudahkan dalam kegiatan distribusi dan promosi artis kita. Kami akan berfokus pada pemasaran dan merilis lagu menggunakan platform musik berbayar seperti Spotify dan Apple Music, sehingga akan lebih mudah untuk kita mendapatkan keuntungan tentu saja. Kemudian untuk lingkungan, tentu saja ada kebijakan lingkungan dan dampaknya pada konser dan acara musik. Maka dari itu kami akan mengusulkan untuk melakukan collaboration dengan artis lokal. Kemudian kesadaran lingkungan di kalangan penggemar dan bagaimana artis dapat berkontribusi juga sangatlah penting. Lalu untuk legal, hak cipta, perjanjian kontrak dan regulasi hiburan di kedua negara tersebut membuat kita harus lebih aware terhadap permasalahan tersebut untuk menghindari masalah-masalah yang ada dan menghindari pelanggaran hukum. Hal ini juga mencakup izin kerja dan beberapa dokumen yang diperlukan.
Kemudian untuk strategi STV internasional yang dapat saya sarankan sebagai berikut. Pertama, untuk segmentasi, di mana kita akan mengidentifikasikan segmen pasar internasional yang paling cocok untuk Anisbo. Untuk proyek kali ini kami memilih segmen remaja penggemar musik pop di negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia dan Singapura. Untuk faktor psikografis, kami akan menargetkan para remaja yang baru saja merasakan suka duka cinta dan persahabatan dengan menulis lagu yang relevan dengan preferensi bahasa yang mudah didengar dan diingat. Untuk targeting, kami akan berfokus pada remaja ataupun penikmat musik lainnya yang memiliki minat kuat terhadap musik Anisbo dan musik dengan genre serupa. Kami akan menggunakan data demografis dan perilaku konsumen untuk mengidentifikasikan audiens yang paling mungkin tertarik dengan Anisbo. Yang terakhir adalah positioning, dengan memposisikan Anisbo sebagai solois berbakat dari Indonesia. Anisbo dikenal dengan lirik lagunya yang menyentuh kalbu. Kita akan memberikan sentuhan pada lirik lagu yang baru dengan kata-kata yang mudah didengar dan diingat oleh pendengar musik dengan skala internasional. Ini dapat membantu Anisbo untuk menarik perhatian audiens lebih luas. Kemudian ada pun strategi marketing mix yang saya rekomendasikan dengan menggunakan the 4 piece of marketing adalah yang pertama, produk. Untuk produk, kita akan mengadaptasi beberapa lirik dengan bahasa Indonesia yang mudah diucapkan dan mudah diingat oleh negara yang ditargetkan, yaitu Malaysia dan Singapura. Kita bisa menambahkan beberapa lirik menggunakan bahasa Inggris. Kita juga akan berusaha menonjolkan keunggulan yang dimiliki Anis dan terus meningkatkan kualitas vokal unik artis tersebut dan performance yang sempurna di atas panggung. Adapun pertimbangan lain seperti siklus hidup produk, kita akan memanfaatkan musik dan popularitas Anis yang saat ini, di mana ia sedang naik daun dan terkenal melalui lagunya yang viral di TikTok akhir-akhir ini. Kemudian untuk price, untuk harga kita akan melakukan penempatan harga yang optimal berdasarkan riset pasar yang telah kita lakukan, diikuti dengan analisis biaya dan penyesuaian dengan daya beli dan harga pasar setempat, khususnya untuk Singapura yang kami nilai bahwa para target konsumen di sana bersedia membayar lebih untuk kualitas musik yang tinggi. Untuk place, kita akan berfokus pada saluran distribusi dalam pasar. Kita akan memanfaatkan saluran distribusi yang efisien dan sesuai dengan preferensi konsumen di negara target yaitu Malaysia dan Singapura. Kami akan menilai bahwa akan lebih baik untuk berfokus pada platform streaming seperti Spotify tadi dan Apple Music dan toko musik online lainnya. Yang terakhir adalah promotion. Untuk bagian promotion, sebaiknya kita menggunakan media sosial yang sedang naik daun. Hal ini sehubungan dengan viralnya lagu Anisbo seperti sosial media TikTok dan Instagram. Kita juga akan melakukan kolaborasi dengan artis lokal seperti yang saya jelaskan tadi untuk memperkenalkan Anisbo secara efektif. Tak hanya itu, kita akan mengembangkan campaign marketing yang efektif untuk menciptakan awareness dan minat terhadap artis kita dengan memberikan konten menarik seperti video music, trance dance, challenge di TikTok, dan vlog berupa behind the scene untuk membangkitkan minat dan keinginan konsumen terkait perjalanan keseharian Anis menuju negara tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai proyek ini.